Let's go! Judul pada materi presentasi ini adalah Penerapan Gaya Kepemimpinan Demokratis pada PT Alhas Jaya Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Megaharti SPD MM selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah kepemimpinan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naifa Mahlisa Mutia dengan NIM 64240545 dari jurusan Manajemen kelas 64 3B24. Hari ini saya akan membahas kepemimpinan, khususnya penerapan gaya kepemimpinan demokratis dalam konteks perusahaan. Kepemimpinan ini penting untuk mengarahkan tim, mengambil keputusan, dan menciptakan suasana kerja yang kolaboratif. Berbicara tentang leadership, pengalaman saya di bidang ini adalah pernah menjadi ketua akhwat ekstrakurikuler IRMA saat SMA, dan saat ini dipercaya untuk menjadi ketua kelas di kelas 64 3B24. Outline materi presentasi hari ini adalah, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup kepemimpinan. Kedua, tentang paradigma dan juga filosofi kepemimpinan, mengenai pandangan dan juga nilai dasar dalam kepemimpinan. Lalu yang ketiga, tentang fungsi dan tujuan kepemimpinan. Yang keempat, tentang kecerdasan dalam pembentukan kepemimpinan. Yang kelima, tentang peran kecerdasan dan tipe-tipe kepemimpinan. 6. Kepemimpinan demokratis dan penerapannya. Ketujuh, profil singkat, kelebihan serta kekurangan dari PT Alhas Jaya Group. Sebelum memulai, ada sebuah kutipan menarik yang selalu saya highlight. Bunyinya seperti ini. Seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa banyak perintah yang ia berikan, tetapi dari seberapa besar pengaruh positif yang ia tinggalkan. Kutipan ini menggambarkan bahwa kepemimpinan bukan sekedar soal jabatan atau kekuasaan, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi orang lain secara positif melalui sikap, keputusan, dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya memiliki jabatan, tetapi mampu memberikan pengaruh nyata terhadap cara berpikir dan juga bertindak anggotanya. Tujuan utama kepemimpinan adalah untuk mengarahkan, membimbing, dan juga menggerakkan anggota organisasi agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan ini tidak terbatas hanya karena kekuasaan formal saja, karena seseorang tanpa jabatan pun dapat menjadi pemimpin jika mampu mempengaruhi orang lain secara positif. Dalam praktiknya, pemimpin berperan sebagai pengarah, penggerak, sekaligus pemberi motivasi kerja, agar anggota merasa terdorong untuk berkontribusi maksimal. Oleh karena itu, kepemimpinan menuntut adanya komunikasi yang efektif antara pemimpin dan juga bawahan, agar pesan, tujuan, dan juga harapan dapat dipahami dengan baik. Selain itu, keteladanan sikap dan juga perilaku pemimpin menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan anggota. Keberhasilan kepemimpinan juga dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah yang muncul di dalam organisasi. Slide selanjutnya membahas tentang ruang lingkup kepemimpinan. Ruang lingkup kepemimpinan mencakup hubungan antara pemimpin dan juga anggota organisasi dalam berbagai situasi. Pada tingkat kelompok, kepemimpinan ini berperan penting dalam membangun kerjasama tim, mengelola perbedaan pendapat agar tetap tercipta keharmonisan. Dalam tingkat individu, beda lagi. Kepemimpinan ini menekankan kualitas pribadi si pemimpin, seperti karakter, sikap, dan juga kecerdasan dalam memahami anggotanya. Dan pada tingkat organisasi, kepemimpinan ini berkaitan dengan pencapaian visi, misi, dan juga tujuan dari organisasi. Dalam ruang lingkup ini, komunikasi menjadi kunci utama agar pemimpin dapat mengarahkan anggota serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Selanjutnya, materi tentang paradigma kepemimpinan. Paradigma kepemimpinan itu terbagi menjadi 4, yaitu
Yang pertama ada paradigma tradisional, perilaku, situasional, dan modern. Yang pertama kita bahas tentang paradigma tradisional. Ini memandang kepemimpinan itu sebagai bakat yang dibawa sejak lahir, sehingga tidak semua orang dianggap mampu menjadi pemimpin. Dalam paradigma ini, pemimpin dipandang memiliki kekuasaan dan juga otoritas penuh. Sementara hubungan antara pemimpin dan bawahan bersifat satu arah, di mana bawahan hanya mengikuti perintah dari pemimpin. Yang kedua mengenai paradigma perilaku. Berkembang dengan pandangan bahwa kepemimpinan itu merupakan kemampuan yang dapat dipelajari. Fokusnya pada perilaku dan juga gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh si pemimpin, serta menilai keberhasilan kepemimpinan ini berdasarkan tindakan nyata yang dilakukan. Yang ketiga, mengenai paradigma situasional. Ini menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Pemimpin itu harus menyesuaikan gaya dan juga pendekatan kepemimpinannya dengan kondisi, situasi, serta kemampuan bawahan agar kepemimpinan ini tetap berjalan dengan efektif. Lalu yang keempat itu ada paradigma modern. Ini memandang kepemimpinan itu sebagai proses yang partisipatif dan juga relasional. Pemimpin tidak lagi memberi perintah, tapi berperan sebagai fasilitator dan juga agen perubahan yang menekankan kerjasama, komunikasi, serta pengembangan potensi anggota organisasi. Di materi keempat ini, kita membahas tentang filosofi kepemimpinan. Filosofi kepemimpinan merupakan landasan nilai yang menjadi pedoman bagi pemimpin dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kepemimpinan harus didasarkan pada beberapa nilai, seperti etika, moral, dan juga tanggung jawab terhadap organisasi serta anggotanya. Seorang pemimpin tidak hanya berorientasi atau bertarget pada hasil akhir, tapi juga memperhatikan proses serta dampak apa yang terjadi dari setiap keputusan yang diambil terhadap anggotanya. Kepemimpinan yang baik menuntut adanya integritas dan juga konsistensi antara perkataan, tindakan agar dapat dipercaya oleh anggota. Selain itu, kepemimpinan juga dipandang sebagai bentuk pelayanan kepada anggota organisasi, bukan semata-mata kekuasaan. Pemimpin bertugas untuk membimbing, mengarahkan, mengembangkan potensi sumber daya manusia agar dapat berkontribusi secara optimal. Filosofi kepemimpinan menekankan pentingnya visi dan juga misi sebagai arah dasar dalam kepemimpinan, serta mengharuskan pemimpin mempertimbangkan kepentingan organisasi dan kesejahteraan anggota dalam setiap pengambilan keputusan. Di materi kelima ini, kita membahas tentang fungsi kepemimpinan yang terbagi atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan penetapan tujuan organisasi, strategi yang akan digunakan, serta langkah-langkah kerja yang harus dilakukan. Dalam perencanaan, pemimpin menentukan arah organisasi dan juga menyusun rencana kerja agar seluruh kegiatan berjalan terarah. Perencanaan yang baik membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan. Yang kedua, kita membahas tentang pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi kepemimpinan yang berfokus pada pengaturan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab kepada anggota organisasi. Pemimpin menyusun struktur kerja dan mengordinasikan ini agar setiap anggota itu mampu memahami peran dan juga tanggung jawabnya. Dengan pengorganisasian yang baik, pekerjaan tentunya dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, dan juga terkoordinasi. Yang ketiga, ada pengarahan. Pengarahan ini merupakan proses membimbing, memotivasi, serta mengordinasikan anggota dalam melaksanakan tugasnya. Pemimpin memberikan arahan, petunjuk, serta dukungan agar anggota bekerja sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengarahan, pemimpin juga menjaga komunikasi yang baik perlu itu komunikasi yang baik agar meningkatkan semangat kerja para anggota. Yang keempat, tentang pengendalian. Pengendalian adalah fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan pengawasan dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan kerja. Pemimpin memantau kinerja semua anggota,
menilai hasil yang dicapai serta mengambil tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan dari rencana. Pengendalian bertujuan untuk memastikan pekerjaan itu berjalan sesuai target dan standar organisasi. Lalu, apa sih tujuan dari kepemimpinan? Tujuan dari kepemimpinan adalah mendorong tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu, kepemimpinan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi dan juga kinerja sumber daya manusia agar mampu memberikan kontribusi secara maksimal. Kepemimpinan ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama dan juga hubungan kerja yang harmonis, menjaga stabilitas serta keberlanjutan organisasi. Ini akan meningkatkan produktivitas dan juga kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Materi berikutnya membahas tentang kecerdasan dalam pembentukan kepemimpinan dalam FQ, AQ, IQ, SQ, dan ESQ. Yang pertama kita bahas tentang Financial Intelligence atau FQ. Financial Intelligence merupakan kemampuan pemimpin dalam memahami dan mengelola aspek keuangan organisasi. Namanya juga financial ya. Kecerdasan ini membantu pemimpin dalam mengelola anggaran, efisiensi biaya, serta perencanaan investasi. Dengan FQ yang baik, pemimpin mampu mengambil keputusan yang tepat soal keuangan dan juga secara bertanggung jawab. Yang kedua yaitu Adversity Intelligence atau AQ. Adversity Intelligence adalah kemampuan pemimpin dalam menghadapi tekanan, tantangan, dan juga situasi sulit. AQ membantu pemimpin tetap tangguh, tidak mudah menyerah, dan mampu bangkit saat menghadapi masalah. Kecerdasan ini penting untuk menjaga ketahanan mental pemimpin dan semangat tim dalam kondisi yang penuh hambatan. Ketiga ada Intelligence Quotient atau IQ. Ini Intelligence Quotient ini merupakan kemampuan dalam berpikir ya, secara logis, analitis, dan juga sistematis dalam menyelesaikan masalah. IQ ini membantu pemimpin memahami situasi organisasi secara objektif, mengambil keputusan strategis, serta menganalisis risiko dan juga peluang dengan tepat. Yang keempat ada Spiritual Intelligence atau SQ. Ini adalah kemampuan untuk memahami nilai, makna, dan juga tujuan kepemimpinan. SQ ini menjadi dasar pemimpin dalam bersikap jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Kecerdasan ini membantu pemimpin mempertimbangkan aspek etika dan juga moral dalam setiap keputusan yang diambil. Terakhir, ada Emotional Spiritual Quotient atau ESQ. Emotional Spiritual Quotient ini merupakan kemampuan memimpin dalam mengelola emosi diri sendiri dan memahami perasaan orang lain. Tentunya membantu pemimpin untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan empati, komunikasi, dan kerjasama tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu, ada peran kecerdasan pemimpin dalam FQ, AQ, IQ, SQ, dan ESQ. Yang pertama, peran Financial Intelligence atau FQ. Pemimpin dengan FQ yang baik mampu memahami kondisi keuangan organisasi secara menyeluruh, menyusun anggaran, dan juga mengendalikan biaya operasional. FQ membantu pemimpin mengambil keputusan keuangan yang rasional dan bertanggung jawab demi stabilitas organisasi. Yang kedua, peran Adversity Intelligence atau AQ. AQ ini berperan dalam membentuk ketangguhan pemimpin, ya untuk menghadapi tekanan, tantangan, hambatan. Pemimpin di sini jadi mampu tetap tenang, ya fokus untuk mencari solusi saat menghadapi krisis, sehingga dapat memimpin organisasi ini melewati situasi yang sulit. Yang ketiga, peran Intelligence Quotient, ya atau IQ. IQ ini mendukung pemimpin dalam berpikir logis, sistematis, untuk apa? Menyelesaikan permasalahan. Dengan IQ yang baik, ya, pemimpin mampu menganalisis situasi, membuat keputusan yang objektif, serta merencanakan strategi dan mengevaluasi kinerja organisasi. Lalu yang keempat, peran Spiritual Intelligence atau SQ. SQ ini berperan dalam membentuk kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral dan etika. Pemimpin mempertimbangkan dampak keputusan terhadap organisasi dan anggota, serta membangun kepercayaan dan loyalitas melalui sikap yang berintegritas. Selanjutnya, peran Emotional Spiritual Quotient. Ini yang kelima ya.
Yaski. Yaski ini membantu pemimpin untuk mengelola emosi diri dan juga anggota organisasi. Pemimpin mampu membangun komunikasi yang efektif, mengelola konflik, memperkuat kerjasama tim, dan juga menciptakan suasana kerja yang saling menghargai dan harmonis. Materi selanjutnya tentang tipe-tipe kepemimpinan yang terbagi menjadi 6, yaitu kepemimpinan paternalistik, militeristik, karismatik, demokratis, liberal, dan laissez-faire. Disinilah kita bisa menganalisis perusahaan yang kita pilih, termasuk ke dalam tipe kepemimpinan yang mana. Tipe kepemimpinan yang pertama yaitu paternalistik. Kepemimpinan paternalistik ini ditandai dengan sikap pemimpin yang berperan seperti figur orang tua bagi bawahannya. Pemimpin memberikan perlindungan, perhatian, dan juga bimbingan, namun tetap bersikap dominan dalam pengambilan keputusan. Dalam gaya ini, karyawan cenderung bergantung pada pemimpin karena sebagian besar keputusan ditentukan oleh pemimpin. Kepemimpinan paternalistik cocok diterapkan pada organisasi yang membutuhkan arahan kuat dan juga kedekatan emosional. Minusnya, kurang mendorong kemandirian pada bawahan. Tipe kedua yaitu kepemimpinan militeristik. Kepemimpinan militeristik ini menekankan disiplin, kepatuhan, dan perintah yang tegas. Nah, pengambilan keputusan di sini bersifat satu arah, dan juga kontrol pemimpin terhadap bawahan sangatlah kuat. Gaya ini efektif diterapkan dalam kondisi darurat atau situasi yang membutuhkan ketertiban tinggi dan juga keputusan cepat. Namun, kepemimpinan militeristik ini cenderung kurang mendorong kreativitas dan juga partisipasi, karena bawahan hanya berfokus pada pelaksanaan perintah saja. Lalu, tipe ketiga yaitu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik didasarkan pada daya tarik pribadi, pengaruh, dan juga kepercayaan yang dimiliki pemimpin. Karyawan ini mengikuti pemimpin karena rasa kagum dan juga keyakinan terhadap kemampuan serta visi pemimpin. Gaya kepemimpinan ini mampu membangkitkan motivasi dan juga semangat kerja yang tinggi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kepribadian pemimpin, sehingga berisiko jika organisasi terlalu bergantung pada satu figur saja. Selanjutnya, tipe keempat yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin mendorong kerjasama, partisipasi, dan juga musyawarah, serta menjalin komunikasi dua arah antara pemimpin dan juga bawahan. Dalam gaya ini, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan pendapat dan juga ide. Kepemimpinan demokratis meningkatkan rasa tanggung jawab, komitmen, dan kepuasan terhadap kerja karyawan. Kita masuk ke dalam tipe kelima, adalah kepemimpinan liberal. Liberal memberikan kebebasan kepada karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin di sini memberikan wewenang dan juga tanggung jawab yang besar kepada bawahan, terutama yang sudah kompeten dan juga mandiri. Gaya ini mendorong kreativitas dan juga inisiatif, namun memiliki risiko kurangnya kontrol jika tidak disertai pengawasan yang memadai. Dan tipe terakhir yaitu kepemimpinan laissez-faire. Nah, kepemimpinan ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Campur tangan pemimpin itu sangat minim, dan anggota bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya. Gaya ini efektif diterapkan pada tim yang profesional yang sudah berpengalaman dan tentunya mandiri. Namun risikonya menimbulkan ketidakteraturan jika anggota kurang disiplin atau koordinasinya lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan demokratis dan seperti apa sih penerapannya. Kepemimpinan demokratis menekankan keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah. Pemimpin memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan pendapat dan juga idenya, sehingga komunikasi di sini antara pemimpin dan juga bawahan berlangsung secara dua arah. Dalam gaya ini, pemimpin tidak bertindak sebagai penguasa mutlak, melainkan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan juga mendukung anggota. Kepemimpinan demokratis mendorong rasa tanggung jawab, kepemilikan terhadap pekerjaan, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja bagi karyawan.
Masuk ke bagian inti, yaitu pembahasan terkait profil singkat dan penerapan kepemimpinan demokratis di PT Alhas Jaya Group. PT Alhas Jaya Group bergerak di bidang jasa dan juga perdagangan, serta termasuk dalam kategori usaha kecil hingga menengah. Struktur organisasi perusahaan ini relatif sederhana dan juga tidak birokratis, sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan juga karyawan itu bersifat dekat ya, dan juga sangat komunikatif. Nah, pola komunikasi di sini berjalan dengan langsung, lancar. Kinerja perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh kerjasama tim. Dalam penerapannya, pimpinan PT Alhas Jaya Group melibatkan karyawan dalam diskusi dan juga rapat kerja, terutama dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional. Musyawarah digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, dan karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide ataupun sarannya. Nah, jadi pendelegasian di sini dilakukan supaya sesuai dengan kemampuan karyawan, dan juga pimpinan melakukan pengawasan tentunya, serta pembinaan secara langsung. Hubungan kerja yang dibangun atas dasar kepercayaan dan juga keterbukaan akan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, partisipatif, dan juga mendukung penerapan kepemimpinan yang demokratis. Nah, kita sudah masuk ke sesi pembahasan kelebihan, kekurangan, dan juga rekomendasi kepemimpinan demokratis. Pertama, kita lihat dari sisi kelebihan kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini mampu meningkatkan partisipasi dan juga keterlibatan karyawan, karena mereka itu dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Karyawan itu tidak hanya menjalani perintah saja, tapi juga diberi ruang untuk berpendapat dan juga berkontribusi. Selain itu, kepemimpinan demokratis menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga loyalitas, karena karyawan merasa dihargai dan juga dipercaya. Gaya ini mendorong kreativitas serta inovasi kerja, karena ide dan juga gagasan dari karyawan dapat disampaikan secara terbuka. Hubungan kerja antara pimpinan dan juga karyawan menjadi lebih harmonis karena komunikasi berjalan dua arah dan juga dilandasi rasa saling menghargai dan juga menghormati. Agar kelebihan tersebut dapat terus dipertahankan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Pimpinan perlu menjaga forum diskusi dan juga rapat partisipatif secara rutin agar keterlibatan karyawan itu tetap terjaga. Selain itu, pemberian apresiasi atas kontribusi dan juga ide karyawan itu penting untuk dilakukan untuk meningkatkan motivasi. Perusahaan juga perlu menyediakan ruang khusus untuk menyampaikan ide serta evaluasi inovasi. Yang tidak kalah penting adalah menjaga komunikasi yang terbuka serta hubungan kerja yang saling menghargai. Selanjutnya, di balik kelebihannya, kepemimpinan demokratis juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah proses pengambilan keputusan yang cenderung lebih lama karena melibatkan banyak pihak. Selain itu, perbedaan pendapat antar anggota itu berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dan ditangani dengan baik. Kepemimpinan ini menuntut kemauan dan juga kemampuan komunikasi yang lebih tinggi agar diskusi di sini tetap berjalan efektif dan juga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Pemimpin perlu menetapkan batas waktu atau deadline dan prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan agar prosesnya tidak berlarut-larut. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, pemimpin harus berperan sebagai mediator yang objektif, adil untuk memberikan itu semua. Pemberian pelatihan, komunikasi, dan juga kepemimpinan di sini penting untuk meningkatkan kemampuan pemimpin dalam mengelola tim. Selain itu, penerapan kepemimpinan situasional juga tentunya bisa dilakukan ya pada kondisi tertentu, terutama saat diperlukan keputusan yang cepat dan juga mendesak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan juga keberhasilan suatu perusahaan. Karena melalui kepemimpinan yang tepat, organisasi dapat berjalan secara terarah dan juga terkelola dengan baik. Selanjutnya, strategi dan juga pengambilan keputusan yang tepat menjadi kunci
bagi organisasi untuk mampu menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin dinamis. Setelah itu, kerjasama tim dan juga komunikasi yang baik tentunya menjadi faktor pendukung utama agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu pesan tentang kepemimpinan. Jadilah pemimpin yang hebat, bukan untuk dikenal karena kekuasaan, tetapi karena kemampuan memberi arah, membangun kepercayaan, dan membawa orang lain tumbuh bersama. Kepemimpinan yang baik tidak diukur dari jabatan yang dimiliki, melainkan dari dampak positif yang ditinggalkan bagi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Megaharti SPD MM selaku dosen pembimbing mata kuliah kepemimpinan atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan Ibu selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat dan kami terapkan dengan baik di masa mendatang. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan juga pemahaman kita semua mengenai kepemimpinan, khususnya penerapan kepemimpinan demokratis dalam dunia organisasi dan bisnis. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.